Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kang Kenong. Teman-teman, kalau kita berada di tempat yang gelap itu seringnya kita harus manut dengan aturan-aturan atau pantangan-pantangan yang dibuat oleh warga sekitar, oleh pengunjung dan lain sebagainya. Misalnya contoh kita di tempat yang punya nilai mistis yang sangat kental, biasanya kita itu diberi aturan-aturan, pantangan-pantangan yang mengharuskan kita untuk mengikuti aturan itu agar tidak terjadi sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jahat di tempat tersebut. Nah, seringkali kita harus mematuhi pantangan itu, dan kalau melanggar pantangan itu pasti akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, ini contoh-contoh pantangan-pantangan yang ada di tempat-tempat mistis di daerah seluruh Indonesia. Yang pertama adalah memakai baju berwarna tertentu. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang melarang kita untuk memakai baju dengan warna tertentu. Contoh di pantai selatan, di sepanjang pantai selatan Jawa itu ada larangan, ada pantangan kita memakai baju berwarna hijau, karena baju berwarna hijau itu identik menyerupai bajunya Nyai Roro Kidul. Jadi kita tidak boleh memakai baju hijau. Kalau kita melanggar pantangan itu, maka resikonya adalah kita bisa diambil atau tersedot ke pantai selatan menjadi salah satu penghuni kerajaan jin di pantai selatan. Itu kalau kita melanggar pantangannya. Yang kedua adalah bersiul. Ada tempat-tempat tertentu yang pada malam hari kita tidak boleh bersiul. Jadi bersiul itu dianggap sangat mengganggu telinga bangsa jin. Contoh misalnya di daerah pegunungan, air terjun di mana, di gua apa, ketika malam hari kita dilarang bersiul. Kenapa? Karena kalau kita bersiul seolah-olah telinga mereka itu sedang mendengar suara yang sangat melengking. Kita ambil contoh jaranan. Kalau jaranan itu, tradisi jaranan itu kalau ada anak yang bersuit atau bersiul, seolah-olah pemain jaranan itu mendengarkan suara yang sangat melengking seperti peluit di telinga mereka. Nah, itu contohnya bersiul. Terus yang ketiga adalah batik. Ada jenis-jenis batik yang menjadi pantangan di tempat-tempat tertentu. Contohnya adalah batik parang. Batik parang itu mempunyai mitos bahwa orang yang memakai batik parang di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat dengan nuansa mistis yang kental, sama juga menyinggung bangsa-bangsa jin yang ada di tempat itu. Jadi ada tempat-tempat yang melarang kita menggunakan batik parang agar tidak menyinggung bangsa jin dan makhluk halus di tempat itu. Contohnya mungkin di tempat-tempat pesugihan, di tempat-tempat yang angker, tempat-tempat dengan mitos-mitos yang sangat luar biasa, itu kita dilarang memakai batik parang karena menyinggung jin-jin yang ada di tempat tersebut. Yang berikutnya adalah berkata kotor. Kalau berkata kotor itu sebenarnya bukan hanya di tempat-tempat tertentu, dan di banyak tempat pun kita tidak boleh menggunakan kata-kata kotor ya. Kata-kata kotor ala-ala Jawa Timur, ala-ala Jawa Tengah, ala-ala pokoknya kata-kata kotor itu memang sangat dilarang digunakan di tempat-tempat tertentu. Jadi untuk teman-teman bila berkunjung ke tempat-tempat yang sekiranya memiliki aura mistis yang sangat kental dan ada pantangan-pantangannya di situ, usahakan untuk selalu mematuhi pantangan-pantangan yang ada di situ, bukan dalam unsur syirik atau dan lain sebagainya, tapi karena kalau kita mau melogika, kita bertamu ke suatu tempat, maka kita harus mengikuti aturan tempat itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau Anda termasuk orang yang berani, maka kalau Anda berani, silahkan langgar pantangan-pantangan yang ada di tempat itu, dan Anda akan membuktikan sendiri bagaimana akibatnya. Oke, sekian dari kami. Like, subscribe, komen untuk channel kami yang lebih baik. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.